قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ketika secara realita kita melihat betapa banyak orang-orang yang bukan hanya sekedar berpaling, tapi bahkan berlawanan arah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kok kehidupannya sepertinya lapang. Ini sebuah ganjalan di hati kita. Dan terlihat ada orang-orang yang Masya Allah di dalam ittiba'nya kepada agama, tapi kita lihat kehidupannya justru Senin Kamis. Ikhwatal iman, apakah realita ini menggambarkan kekeliruan dari pernyataan Allah di dalam ayat ini? Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan Allah mengatakan mereka akan diberikan kepada mereka di dunia kehidupan yang sempit. Apa yang kita sebutkan dalam realita tadi bukan kekeliruan dari apa yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi kekeliruan dari barometer ketika kita melihat kehidupan tersebut. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang melakukan amal saleh, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan amal saleh yang dia kerjakan itu berlandaskan iman. Karena para ulama mengatakan, kenapa Allah syaratkan iman pada amal saleh? Karena al-imanu syartun fi sihhatil amal. Karena iman itu adalah syarat utama benarnya satu amalan, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala satu amalan. Nah, orang yang melakukan amal saleh, laki-laki ataupun perempuan, yang didasari amal salehnya itu dengan keimanan, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah Azza wa Jalla, Allah akan beri kepadanya kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang beramal saleh, yang beriman ini, ikhwatan iman, ini adalah fid dunya. Sama dengan tadi. Kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah itu maksudnya di dunia. Kenapa? Karena lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum," dan nanti di akhirat kami akan berikan ganjaran pahala dari amal saleh dan imannya itu bi ahsani ma kanu ya'malun, jauh lebih baik, jauh lebih banyak dari apa yang telah mereka perbuat. Sehingga para ulama membedakan hayatan thayyibah yang dijanjikan oleh Allah itu di dunia, persis seperti apa yang menjadi ganjalan ketika kita baca ayat ini. Kita mengatakan bahwasanya bagaimana orang-orang yang amal salehnya Masya Allah, tapi kehidupannya tidak thayyibah, tidak baik. Justru dia susah, justru dia mengalami himpitan dan sebagainya dalam hidupnya, sempit. Nah, sama dengan ayat ini, ikhwatul iman. Maka supaya kita benar di dalam melihat apa barometernya hayatan thayyibah, apa barometernya kita melihat ma'isyatan dhanka, maka dijelaskan oleh para ulama, jangan pernah kita menilai sesuatu dalam dunia ini dengan angka dan nominal. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis pernah mengatakan kepada Abu Dzar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, jangan engkau mengira kaya itu ghina. Kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar,
Jangan engkau mengira bahwasanya ghina, kaya itu bikathratil mal, dengan banyaknya harta. Wa innamal ghina ghinal nafs. Sesungguhnya kaya itu adalah kaya hati. Dan fakir itu adalah fakirnya hati. Maka orang-orang yang kaya hatinya, kata Nabi SAW dalam hadis Abu Dzar ini, orang yang kaya hatinya, dia tak akan merasa sempit apapun yang dia alami di dunia. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan hidup orang mukmin ini. Inna amrahu kullu khair, apapun jalan hidupnya baik. Allah beri dia rezeki baik, Allah tahan rezekinya baik. Kenapa? Karena dia kaya hati. Yang dikatakan oleh Nabi kepada Abu Dzar. Makanya jangan menilai dan mengukur sesuatu di dunia ini dengan angka dan nominal. Kebaikan yang dikatakan oleh Allah hayatan thayyibah, jangan ukur dengan angka dan nominal. Makanya diuraikan dan dijelaskan oleh para ulama di dalam menafsirkan ayat ini. Rasulullah SAW, kembali kita kepada hadis Abu Dzar, apa kata Nabi SAW? Maka orang yang kaya hatinya itu tidak akan menghimpit dia, tidak akan membuat dia susah apapun yang dialami di dunia. Suka dan duka itu adalah jalan hidup yang selalu ada di hadapan kita. Orang-orang yang beriman akan mengalami itu juga. Bukan berarti ketika mereka beriman, mereka beramal saleh, tidak ada duka dalam kehidupan mereka. Inilah kehidupan yang thayyibah yang dijanjikan oleh Allah, bukan. Bahkan Nabi yang mulia, seorang manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, juga dalam kehidupan beliau ada masa suka dan ada masa duka. Ada kelapangan, ada kesempitan, ada sehat, ada sakit. Ini sudah sunnatullah dalam hidup. Tetapi apa yang membedakan, apa yang menjadi hayatan thayyibah ini? Tidak diukur dengan nominal dan angka. Makanya dikatakan oleh Nabi, sungguh menakjubkan kehidupan orang mukmin. Inna amrahu kulluhu khair. Apapun yang dia alami itu baik. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan karunia, dilapangkan oleh Allah rezekinya, maka dia bersyukur. Baik. Wa in asabathum ad-dharra, sementara ketika Allah uji mereka dengan himpitan, dengan kesempitan, dengan kesedihan, dengan duka, apa yang mereka lakukan? Sabar. Mereka bersabar. Fakana khairan lahu. Maka itu baik untuknya. Nah, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Begitu juga ketika kita melihat ma'isyatan dhanka, sehingga tidak ada lagi ganjalan di hati kita ketika kita melihat orang-orang yang ingkar bahkan kepada Allah, hidup mereka lapang. Karena kita masih, barometer kita masih menilai itu dengan nominal dan angka.